Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Suntali Jiwo di channel Maret 27. Sebelumnya kami sudah memposting video ya dari Kiai Imad yang digeruduk oleh yang diduga para pecinta habaib. Dan tentu itu kejadian yang sangat memalukan ya. Masa menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu? Kalau preman ya enggak masalah seperti itu ya. Itu diduga Muhyiddin Habaib. Dan kejadian yang seperti itu tentunya semakin menunjukkan bahwa kesaktian-kesaktian yang dimiliki oleh para habaib yang selama ini diceritakan di mana-mana itu semuanya omong kosong. Katanya Habib banyak walinya. Walinya sakti-sakti ya. Kita lihat mereka itu kalau lagi ceramah cerita tentang karomah itu semangat sekali. Seolah-olah apa yang mereka ceritakan itu benar-benar nyata. Kesaktian-kesaktian walinya itu sungguh luar biasa. Seperti bisa terbang ke langit, ya, membelah diri menjadi dua, kemudian memadamkan api neraka, ya, mengislamkan orang yang sudah meninggal atau sudah mati, mengalahkan malaikat dan masih banyak lagi. Pokoknya kesaktian itu ada semualah di wali mereka, ya. Semuanya bisa mereka lakukan. Mencabut ruh, mengembalikan ruh, bisa mereka lakukan. Ini tinggal mengaku Tuhan saja yang belum mereka melakukannya. Tapi yang membagongkan ya, dengan karomah-karomah kesaktian mereka yang seperti itu, ternyata mereka itu mengatasi masalah, mengatasi polemik yang menimpa mereka pada saat ini, mereka saja kerepotan ya, kewalahan. Sampai-sampai Kiai Imad itu digeruduk yang diduga Muhyiddinnya. Jadi kesaktian mereka ini mana? Malah ada lagi yang mendongeng. Katanya ada salah satu dari wali mereka, ini karomahnya sungguh luar biasa. Bahkan karomah itu sudah hal yang enggak berharga lah. Obralan, dipamer-pamerkan. Pokoknya kalau orang Jawa bilang itu obah saobah keluar karomah ya. Obah saobah keluar karomah. Artinya pokoknya asal wali itu bergerak yang keluar karomah. Pokoknya kalau karomah itu remeh lah bagi mereka. Obralan. Coba kita simak dongengan dari seorang Habib yang katanya ada wali yang karomah itu jadi hal biasa. Diobral-obral sama dia ya. Beliau ulama yang nggak sama dengan aulia, yang nggak sama dengan aulia yang lain. Dari segi apa? Dari segi karamah. Kalau aulia itu menahan karamahnya, nggak dikeluarkan kecuali hal-hal yang tertentu dan terpaksa. Tapi Habib Saleh karamahnya ini diobral sama beliau. Karamah terus seperti itu. Bahkan saya dengar Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf Qutb zaman, beliau mengatakan aulia banyak di dunia ini, tapi yang seperti Habib Saleh ini yang terakhir, gak keluar lagi sudah. Macam aulia banyak macamnya di dunia ini, tapi macam yang seperti Habib Saleh ini gak ada lagi udah. Ini yang terakhir. Radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Beliau pernah ditanya, Habib, kenapa doa antum itu langsung mustajab? Langsung mustajab. Kadang-kadang ada orang minta azimah, diberi zimat, jimatnya kalau kita lihat gak ada artinya. Apa? Ada orang kasih zimat, mau pergi kasih zimat, subhanallah selamat dia, gak terkena apapun musibah. Ketika dibuka jimatnya isinya itu apa? Selamat jalan. Tulisan selamat jalan. Bukan Al-Fatihah, bukan ayat kursi, bukan bismillah. Selamat jalan. Subhanallah. Ketika
hamba itu dicintai oleh Allah, apapun yang dia tulis menjadi jimat. Ketika beliau ditanya, kenapa Habib doa antum ini kok lebih cepat dari kilat, langsung kabul? Apa kata beliau? Saya punya salah apa sama Allah sampai doa saya nggak diterima? Itu salah saya apa? Artinya kalimat ini bahwa beliau betul-betul menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, sehingga beliau berani berkata semacam ini. Saya punya salah apa sama Allah? Masya Allah. Kita jangan ngomong saya punya salah apa sama Allah. Banyak salah kita sama Allah. Maksiat zahir, maksiat batin. Inilah rahasia beliau ya, bersih hatinya dan taqwa Allah. Ini membuat beliau menjadi orang yang hebat. Dan bagaimana guys? Ajib kan? Ya, para nabi saja kalah sama Habib Soleh Tanggul. Ini kisah Habib Soleh Tanggul ya. Para nabi kalah semua sama Habib ini. Ini cuma seorang Habib, seorang yang katanya wali. Ketika ditanya, kok bisa doanya terkabul secepat kilat? Dia jawab, saya punya salah apa kok doa saya tidak terkabul? Kabulnya secepat kilat guys ya. Perkataannya itu loh, saya punya salah apa sama Allah? Memangnya dia maksum, ya, sama kayak malaikat, nggak punya salah. Apa nggak berlaku sabda Nabi yang mengatakan ulu bani Adam khotok? Ya, hebat sekali Habib ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ya, penghulunya para nabi, manusia yang paling sempurna, manusia yang maksum, ya. Nabi punya salah. Nabi pernah ditegur oleh Allah. Nabi salah ngomong saja, wahyu ditahan oleh Allah, tidak diturunkan. Dan kisah ini ma'ruf lah. Kisah ini menjadi asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi ayat 23-24. Dan insya Allah kita semuanya pernah membaca atau pernah mendengar kisah ini. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh orang-orang kafir, yang apabila pertanyaan ini bisa dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Karena pertanyaan ini menjadi ukuran kebenaran seorang nabi. Karena yang bisa menjawab hanyalah seorang nabi, ya. Nabi ditanya tentang ruh, ditanya tentang Zulkarnain, dan ditanya tentang Ashabul Kahfi. Nabi menjawab apa? Besok saya jawab. Berharap besok ada wahyu yang turun. Tapi lupa mengucapkan insya Allah. Ini hanya lupa mengucapkan insya Allah. Yang mungkin kita sendiri ini juga banyak lupa ucapan itu ya. Karena lupa tidak mengucapkan insya Allah, wahyu itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak turun sampai lama. Baru kemudian turun. Dan turun pun itu teguran untuk Nabi Muhammad SAW. Besok-besok kalau mau mengatakan sesuatu, ucapkan insya Allah. Artinya, Nabi juga salah. Nabi juga manusia. Ya, bisa salah, bisa lupa, bisa sakit, dan layaknya manusia. Hanya saja, bedanya Nabi ini kesalahannya sudah dimaafkan semuanya. Kalau salah, beliau langsung ditegur, diluruskan oleh wahyu. Nah, ini Habib, kok bisa ngomong, saya punya salah apa sama Allah? Wali apa ini? Ya, karomah diobral, itu semuanya bohong. Kalau doanya pasti terkabul secepat kilat, apa dia dulu nggak berdoa untuk anak cucunya, ya? Kok sampai anak cucunya berantakan seperti sekarang? Apalagi itu katanya wali edisi terakhir. Nggak keluar lagi wali yang semacam itu. Allah tidak mengeluarkan wali yang seperti itu lagi. Edisi khusus. Ini kayak barang pabrik ya. Kemudian gelar radhiyallahu anhu wa radu'an itu dari mana ya?
Itu dari mana, guys? Jadi Habib ini jelas jenisnya manusia, tapi mengaku tidak punya salah sama Allah. Ya, artinya Habib saja kalah sama Habib ini. Kemudian katanya Habib ini punya karomah, diumbar-umbar, diobral-obral. Malaikat kalah. Jadi tinggal satu lagi yang belum diaku sama Habib ini, ya. Apa itu? Mengaku Tuhan, mengaku Allah. Itu yang belum. Dan kisah-kisah wali mereka memang sakti-sakti, guys. Tapi konyolnya kesaktian-kesaktian itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Karena apa? Karena itu semuanya cuma dongengan, omong kosong, ya. Sekali lagi omong kosong. Dan terakhir, ya guys, kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita akal sehat dan kewarasan. Sehingga kita bisa terhindar dari pemahaman-pemahaman dan keyakinan-keyakinan yang sesat dan menyesatkan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.